Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 13. Berulang kali ayat ini disebut, bukan karena Allah mengulang tanpa tujuan, tetapi karena manusia sering lalai. Kita menghirup udara, minum air, dan memijak tanah setiap hari, namun jarang menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari karunia agung yang tidak semua makhluk dapatkan. Dari semua elemen ciptaan, tanah adalah salah satu yang paling fundamental, namun paling sering dilupakan. Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dari tanah liat kering seperti tembikar. Quran Surat Ar-Rahman ayat 14. Dan dalam ayat lain, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12. Dari sekian banyak materi di alam semesta, api, air, cahaya, udara, Allah memilih tanah sebagai bahan dasar manusia. Sebab hanya tanah yang mengandung kehidupan, yang mampu menumbuhkan, menopang, dan memberi makan. Tanah adalah rahim alam semesta bagi semua makhluk hidup. Dan di antara seluruh tanah di dunia ini, salah satu yang paling luar biasa ada di negeri kita tercinta, Indonesia. Tanah Indonesia, warisan dari langit dan gunung. Tanah Indonesia adalah perpaduan langka antara letusan gunung berapi, iklim tropis, dan posisi geografis khatulistiwa. Hasilnya adalah tanah yang sangat subur, kaya akan mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, dan kalsium, unsur-unsur yang juga menjadi penyusun tubuh manusia. Maka, tidak berlebihan jika kita mengatakan tanah Indonesia adalah cermin dari penciptaan manusia itu sendiri. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan bumi. Maka, keturunannya datang sesuai dengan tanah itu. Ada yang putih, hitam, merah, lembut, keras, baik, dan buruk. Hadis riwayat Ahmad. Tanah Indonesia adalah contoh nyata dari segenggam tanah terbaik yang mencerminkan keberagaman, kesuburan, dan kekayaan unsur bumi. Tak heran jika negeri ini disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Di sini, tanaman tumbuh hampir tanpa upaya. Padi, kopi, rempah-rempah, buah-buahan tropis, semua bisa hidup subur karena tanah yang diberi nikmat berlimpah oleh Allah. Bahkan, menurut ilmu geologi, tanah vulkanik Indonesia hasil dari aktivitas ratusan gunung berapi, termasuk tanah paling subur di dunia. Kandungan silika, alumina, dan mineral mikro menjadikan tanah ini tak hanya cocok untuk pertanian, tetapi juga sumber utama kehidupan lokal sejak ribuan tahun lalu. Maka pantaslah kita merenungkan, maka nikmat Tuhan kamu, yang manakah yang kamu dustakan? Dalam kisah penciptaan manusia, ada satu keputusan ilahi yang penuh makna. Allah memilih tanah sebagai bahan dasar penciptaan Nabi Adam, bukan unsur lain seperti api, air, atau udara. Ini bukan kebetulan, tapi pilihan penuh hikmah yang membuka tabir rahasia tentang kehidupan, pertumbuhan, dan peran manusia di muka bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati, yang berasal dari tanah. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12. Juga dalam ayat lain, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah, liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Tanah bukan hanya unsur fisik, tapi juga simbol dari kesabaran, kerendahan, dan produktivitas. Dari tanah tumbuh benih, dari tanah muncul kehidupan, dan di tanah pula kita kembali. Tidak ada elemen lain yang memiliki sifat demikian. Api membakar, air mengalir, udara melayang, namun tanah menumbuhkan. Hanya tanah yang bisa menjadi tempat akar menancap dan kehidupan bertahan. Hadis dari Rasulullah SAW menegaskan hal ini. Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan bumi. Maka anak cucunya pun menjadi beragam sesuai warna dan sifat tanah itu. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa manusia bukan hanya berasal dari tanah, tetapi juga mewarisi sifat-sifat tanah. Ada yang subur, ada yang tandus, ada yang lembut,
ada yang keras. Keanekaragaman karakter manusia berasal dari variasi tanah bumi yang menjadi asal muasalnya. Menariknya, tanah bumi adalah satu-satunya tanah di seluruh alam semesta yang diketahui aktif secara biologis, mengandung mikroorganisme, nutrisi, dan keseimbangan kimia yang memungkinkan kehidupan tumbuh. Artinya, tanah tempat penciptaan Nabi Adam bukan sembarang tanah, tapi tanah yang hidup. Tanah yang mampu menumbuhkan kehidupan dari ketiadaan. Jika penciptaan manusia terjadi dari unsur api, maka sifat kita mungkin hanya akan membakar. Jika dari air, kita hanya akan mengalir mengikuti arus. Jika dari udara, kita hanya akan melayang tanpa akar. Tapi dari tanah, kita ditakdirkan untuk berakar, menumbuhkan, menanggung, dan memelihara. Dari situlah muncul peran kekhalifahan manusia di bumi menjadi pemakmur, bukan perusak. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menyebut bahwa tanah adalah unsur yang paling cocok untuk menjadi asal penciptaan karena mengandung keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan, stabilitas dan perubahan. Tanah menjadi wadah bagi kehidupan fisik dan spiritual, tempat yang menghubungkan langit dan bumi. Maka, ketika Allah memilih tanah sebagai bahan penciptaan, itu adalah penunjukan istimewa. Allah tidak hanya menciptakan manusia dari tanah, tetapi juga menugaskan manusia untuk menjaga tanah itu. Dalam Quran Surat Hud, ayat 61, Allah berfirman, Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Dengan begitu, penciptaan Nabi Adam dari tanah bukan hanya asal-usul biologis, tetapi juga tanda hubungan sakral antara manusia dan bumi. Kita berasal dari tanah, bergantung padanya, dan pada akhirnya kembali kepadanya. Maka, bersikap zalim terhadap tanah sama saja dengan zalim kepada diri sendiri dan melupakan asal mula kita. Tak semua tempat di bumi memiliki tanah yang istimewa. Di antara hamparan planet ini, terbentang satu sabuk surgawi yang disebut Khatulistiwa. Disinilah matahari menyinari sepanjang tahun, hujan turun dengan teratur, dan tanah menyimpan kekayaan yang melimpah. Dan kita, masyarakat Indonesia, tinggal tepat di jantungnya. Indonesia berada di zona tropis, tempat tanah-tanah vulkanik bercampur dengan kelembapan tinggi dan suhu stabil. Kombinasi ini menciptakan tanah yang sangat subur dan dinamis. Tanah yang bisa menumbuhkan hampir segalanya. Padi, kelapa, kopi, rempah-rempah, buah-buahan, tanaman obat, dan ribuan jenis flora lainnya. Kesuburan ini bukan hanya potensi ekonomi, tapi juga anugerah ekologis dan spiritual. Dalam Al-Quran Allah menyebut negeri yang baik, baldatun thayyibatun, sebagai tempat di mana rezeki mengalir dari dalam dan luar tanah. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Negeri-negeri tropis seperti Indonesia sangat mencerminkan ayat ini. Berkah langit dalam bentuk hujan dan berkah bumi dalam bentuk tanah yang hidup. Para ulama klasik seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan bahwa tanah yang subur adalah pertanda cinta Allah kepada suatu kaum. Tanah itu menjadi jalan kemudahan dalam hidup, alat untuk mencapai kemandirian, dan ladang pahala jika dikelola dengan amanah. Di Indonesia, kita tak harus menunggu musim semi atau salju mencair. Setiap bulan bisa jadi waktu panen jika tanah dirawat dengan benar. Nenek moyang kita memahami kekuatan tanah ini. Mereka membangun sistem pertanian yang berlandaskan kebijaksanaan lokal. Terasering di lereng gunung, irigasi yang mengalir seperti nadi di sawah, dan budaya gotong royong yang menanam sekaligus menjaga. Dalam kebudayaan Jawa, tanah disebut sebagai ibu yang melahirkan dan merawat anak-anaknya. Tanah bukan hanya media, tapi bagian dari keluarga. Namun, keberuntungan ini adalah amanah. Dalam khazanah Islam, disebutkan bahwa tanah yang subur harus digunakan untuk menanam kebaikan, bukan dieksploitasi. Barang siapa menanam di tanahnya, lalu dimakan oleh manusia, hewan, atau burung, maka itu menjadi sedekah baginya. H.R. Bukhari. Artinya, tanah kita bisa jadi sumber pahala jika digunakan dengan niat baik dan penuh tanggung jawab. Di tengah dunia yang menghadapi krisis pangan dan perubahan iklim, Indonesia memiliki harapan. Tanah-tanah yang masih hidup, subur, dan luas. Kita punya peluang langka yang tak dimiliki banyak bangsa. Membangun kedaulatan pangan,
menjaga keberagaman hayati, dan menghidupkan kembali harmoni antara manusia dan tanah. Berada di Khatulistiwa adalah karunia yang tak ternilai. Kita bukan hanya tinggal di atas tanah yang subur, tapi juga di atas janji-janji kehidupan. Jika kita mampu merawatnya, maka tanah ini akan terus menjadi rahmat yang tak habis dipanen, tempat anak cucu kita hidup dalam keseimbangan, keindahan, dan keberlimpahan. Tanah di bumi bukan sekadar debu atau batuan. Ia adalah ekosistem hidup yang luar biasa kompleks. Dalam 1 gram tanah saja, terdapat miliaran mikroorganisme, bakteri, jamur, protozoa, bahkan cacing kecil yang bekerja tanpa henti membentuk keseimbangan. Mereka mengurai materi organik, menyuplai nutrisi untuk tanaman, menjaga pH, dan membentuk jaringan simbiosis rumit yang menopang kehidupan di atas permukaan bumi. Ini bukan hanya sistem biologis, tetapi juga dasar seluruh rantai makanan yang menopang hewan dan manusia. Komposisi kimia tanah bumi sangat unik dan sempurna bagi kehidupan. Unsur-unsur seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan karbon tersedia dalam bentuk yang bisa diakses oleh makhluk hidup. Lebih dari itu, pori-pori tanah menyimpan air cair, zat yang sangat langka di luar bumi. pH tanah yang relatif seimbang membuatnya mampu mendukung berbagai bentuk kehidupan, mulai dari mikroba hingga pohon raksasa. Sementara itu, tanah Mars, misalnya, mengandung perchlorat yang beracun dan sangat kering, lingkungan yang tidak bersahabat bagi organisme hidup. Keunikan tanah bumi tidak dapat dipisahkan dari atmosfer dan iklimnya. Matahari memancarkan spektrum cahaya yang tepat untuk fotosintesis yang memberi energi bagi tanaman. Siklus air yang terjadi karena hujan, sungai, dan penguapan menjaga tanah tetap lembab dan aktif. Suhu bumi yang relatif stabil sepanjang tahun memungkinkan biota tanah tumbuh dan bereproduksi dengan optimal. Planet lain sejauh ini belum menunjukkan kombinasi atmosfer, suhu, dan kelembapan yang memungkinkan ekosistem tanah semacam ini berkembang. Di balik keberfungsian tanah juga ada proses geologis bumi yang dinamis. Aktivitas tektonik seperti gempa dan letusan gunung api menciptakan jenis-jenis batuan baru yang menjadi bahan dasar tanah. Tanah vulkanik yang terbentuk di sekitar gunung berapi mengandung unsur hara tinggi, sangat ideal untuk pertanian. Proses pelapukan, erosi, dan sedimentasi membentuk lapisan-lapisan tanah yang kaya nutrisi. Variasi batuan induk turut memengaruhi sifat kimia dan fisik tanah, menciptakan keanekaragaman ekologis luar biasa di berbagai belahan dunia. Secara spiritual, tanah memiliki kedudukan istimewa dalam hampir semua budaya. Dalam tradisi Nusantara, ia disebut Ibu Pertiwi, simbol kesuburan dan kelahiran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. QS Al-Mu'minun 12. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk QS Al-Hijr 26. Ini menunjukkan bahwa tanah bukan hanya media fisik, melainkan juga unsur penciptaan manusia secara langsung. Dengan tanah yang subur, manusia bisa menanam makanan sendiri, membangun peradaban, dan menjalani hidup mandiri. Tanpa tanah yang hidup, kehidupan akan selalu bergantung pada teknologi tinggi yang rapuh dan mahal. Tanah bumi adalah jaminan pangan dan stabilitas sosial. Tanah juga bagian dari ibadah. Dalam Islam, tayamum menggunakan tanah suci adalah bentuk penyucian diri ketika air tidak tersedia. Hadis menyebutkan, tanah yang baik adalah alat bersuci bagi seorang muslim walaupun ia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. H.R. Ahmad. Ini menunjukkan bahwa tanah memiliki kedudukan sakral dalam pelaksanaan ibadah sekalipun. Tanah adalah perpaduan antara ilmu dan makna. Ia adalah medium fisik dan spiritual, tempat kehidupan dimulai dan berakhir. Belum ditemukan tempat lain di alam semesta yang memiliki kemampuan serupa, menopang kehidupan, memberi makan, menyerap air, menyimpan karbon, dan merespons doa. Dalam semesta yang luas dan sunyi, hanya satu planet yang memiliki tanah dalam arti yang sesungguhnya. Tanah yang hidup, tanah yang menyatu dengan jiwa. Tanah juga merupakan bagian dari sistem karbon global. Melalui fotosintesis, tanaman menyerap karbon dioksida dan menyimpannya dalam bentuk biomasa. Saat tanaman mati dan terurai dalam tanah, karbon itu terkunci di dalam tanah selama berabad-abad. Ini menjadikan tanah
sebagai salah satu penyerap karbon paling efektif di bumi. Tanpa tanah, karbon akan terus menumpuk di atmosfer, mempercepat pemanasan global, dan merusak keseimbangan iklim. Lapisan tanah atas, yang disebut topsoil, hanya setebal beberapa sentimeter, namun merupakan tempat terkonsentrasinya kehidupan bawah tanah. Ia terbentuk selama ribuan tahun, namun bisa hilang dalam hitungan jam oleh banjir atau pembukaan lahan tanpa kontrol. Topsoil ini menyimpan benih, nutrisi, air, dan kehidupan mikroskopik. Ketika hilang, produktivitas tanah menurun drastis. Tidak ada versi topsoil yang dikenal di planet lain sejauh ini. Tanah menciptakan lanskap yang membentuk identitas budaya suatu wilayah. Sawah terasering di Bali, kebun teh di Darjeeling, ladang jagung di Meksiko, semua tergantung pada jenis dan karakteristik tanah. Ketika manusia menyesuaikan metode bertaninya dengan jenis tanah yang tersedia, terciptalah budaya pertanian yang khas dan tak tergantikan. Tanah menjadi basis peradaban. Fungsi tanah juga sangat penting dalam siklus air. Tanah menyerap air hujan dan menyimpannya seperti spons, lalu melepaskannya perlahan ke sungai dan mata air. Ini membantu mengatur aliran air, mencegah banjir, dan menyediakan air bersih untuk manusia serta makhluk hidup lainnya. Tanah yang sehat berfungsi sebagai penjernih alami, menyaring kotoran dan polutan sebelum air kembali ke sumbernya. Dalam bidang medis dan farmasi, banyak senyawa obat berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Antibiotik seperti streptomycin dan tetracycline berasal dari bakteri tanah. Artinya, tanah bukan hanya sumber pangan, tapi juga sumber kesehatan. Kehidupan modern yang bebas penyakit banyak berutang pada biota mikroskopik yang hidup di bawah kaki kita. Tanah juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka emosional dan psikologis. Terapi kebun atau hortikultural terapi telah terbukti membantu mengurangi stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Sentuhan langsung dengan tanah, menanam, dan melihat pertumbuhan tanaman memberi efek terapeutik yang kuat. Ini menegaskan bahwa hubungan manusia dan tanah tidak hanya bersifat fisik, tapi juga psikologis. Dalam sistem pertanian regeneratif, tanah menjadi pusat dari praktik yang berkelanjutan. Dengan metode seperti penanaman tutupan, rotasi tanaman, dan penggunaan pupuk organik, kesuburan tanah dijaga atau bahkan ditingkatkan. Pendekatan ini meniru cara alam bekerja, menjaga tanah tetap produktif tanpa merusaknya. Disinilah kita melihat kecanggihan alam yang tak dapat ditiru oleh teknologi buatan. Tanah menjadi basis dari sistem pangan lokal. Dengan mengenal jenis tanah lokal, petani bisa menentukan tanaman apa yang paling cocok dan bagaimana merawatnya. Ini menciptakan ketahanan pangan berbasis komunitas yang tidak tergantung pada impor atau rekayasa genetik. Sistem ini lebih tahan terhadap krisis global dan perubahan iklim. Di dunia arkeologi, tanah menyimpan rahasia masa lalu. Artefak, fosil, struktur kuno, semuanya tersembunyi dalam lapisan tanah. Lewat penggalian arkeologis, kita dapat membaca jejak peradaban masa lalu. Tanah menjadi penjaga sejarah, penyimpan memori kolektif umat manusia. Tanah menjadi unsur penting dalam kesenian dan kerajinan. Tanah liat diubah menjadi tembikar, patung, bahkan alat musik. Dari tanah muncul karya seni yang tak hanya indah, tapi juga fungsional dan simbolik. Tanah adalah medium ekspresi budaya yang telah dipakai sejak zaman prasejarah. Dalam konteks spiritualitas kontemporer, tanah semakin dilihat sebagai makhluk hidup yang layak dihormati. Gerakan ekospiritualitas melihat bumi dan tanah sebagai bagian dari kosmos yang suci. Dalam doa-doa dan meditasi, banyak orang kini kembali menyentuh tanah sebagai bentuk koneksi dengan alam semesta. Ini menciptakan bentuk penghormatan baru yang selaras dengan ilmu pengetahuan modern. Akhirnya, kita harus mengakui bahwa tanah bumi adalah keajaiban kosmik. Ia tidak hadir secara kebetulan, tapi melalui jutaan tahun proses geologis, biologis, dan atmosferik yang saling terkait. Setiap genggam tanah menyimpan sejarah, kehidupan, dan potensi masa depan. Ia bukan hanya tempat berpijak, tetapi juga jantung kehidupan itu sendiri. Dalam jagat raya yang luas, hanya satu planet yang memiliki tanah seperti ini. Dan itulah rumah kita, bumi.